Yang saya hormati pembimbing 1 Bapak Dr. Fathahuddin MPD, yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Dr. Bahri SPD MPD, yang saya hormati penguji 1 Bapak Profesor Dr. Jumadi SPD MSI, yang saya hormati penguji 2 Bapak Dr. Haji Mustari Bosra MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdalena. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian skripsi dengan judul Pembelajaran Sejarah pada SMA Negeri di Kota Makassar masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Ya, dimulai dari latar belakang. Merebaknya pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, perubahan dalam bidang pendidikan ini menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran dengan cara tatap muka menjadi pembelajaran secara online atau daring. Nah, berdasarkan surat edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, dikatakan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Nah, kemudian pembelajaran sejarah di Indonesia ini tentunya mengalami banyak perubahan sejak adanya pandemi COVID-19 tak terkecuali untuk mata pelajaran sejarah di Kota Makassar. Kemudian pembelajaran sejarah juga mengalami banyak perubahan di Kota Makassar, khususnya di tingkat sekolah menengah atas negeri. Nah, berdasarkan observasi awal bahwa pembelajaran sejarah di Kota Makassar di tingkat SMA negeri dilakukan melalui berbagai media seperti Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp, dan Classroom. Nah, media pembelajaran ini dapat mereka kolaborasikan dalam praktiknya dalam satu kali pertemuan jam pelajaran. Nah, dalam metode yang digunakan pada guru sejarah menghadapi banyak permasalahan. Sampai sekarang belum ada metode yang paling efektif karena setiap metode memiliki kelemahannya masing-masing. Selain itu, guru sejarah di sini yang memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembelajaran selama masa pandemi, ternyata juga mengalami kendala dalam penguasaan teknologi. Nah, hal ini berarti berkaitan dengan profesionalisme seorang guru sejarah. Nah, dari berbagai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran Sejarah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Makassar masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat yang pertama, bagaimana profesionalisme seorang guru dalam pembelajaran sejarah secara online pada tingkat sekolah menengah atas negeri di Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Kedua, bagaimana metode pembelajaran sejarah secara online pada tingkat SMA negeri di Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, bagaimana dampak pembelajaran sejarah secara online pada tingkat SMA negeri di Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui profesionalisme seorang guru dalam pembelajaran sejarah secara online. Yang kedua untuk mengetahui metode pembelajaran sejarah secara online pada tingkat sekolah menengah atas negeri di Kota Makassar. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pembelajaran sejarah secara online pada tingkat SMA negeri di Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni menambah khazanah ilmu pengetahuan tentunya tentang pembelajaran sejarah secara online di tengah pandemi COVID-19 di Kota Makassar, khususnya pada tingkat satuan pendidikan menengah atau SMA negeri. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama, dapat dijadikan sebagai sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pembelajaran sejarah di tingkat SMA. Yang kedua, dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti lain yang penelitiannya relevan dengan penelitian ini. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menyusun rencana dan mengambil kebijakan dalam perhatiannya terhadap pendidikan.
Nah, kemudian lanjut di bagian tinjauan pustaka, yakni kajian teori. Yang pertama, guru profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini ya, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kemudian guru profesional dituntut memiliki kompetensi guru seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kemudian kajian teori yang kedua, definisi pembelajaran sejarah dari sumber menurut M. Sobri Sutikno tahun 2009. Sutikno berpendapat bahwa pembelajaran merupakan segala upaya yang dilakukan guru sebagai pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Pada intinya interaksi yang terjadi ini disebut sebagai proses baik transfer ilmu maupun nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran sejarah menurut Muhammad Ali menjelaskan bahwa pembelajaran sejarah nasional mempunyai tujuan yang pertama, membangkitkan, mengembangkan, serta memelihara semangat kebangsaan. Kedua, membangkitkan hasrat, mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam segala lapangan. Yang ketiga, membangkitkan hasrat, mempelajari sejarah kebangsaan dan mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dunia. Dan yang terakhir adalah menyadarkan anak tentang cita-cita nasional, yakni Pancasila dan Undang-Undang Pendidikan, serta perjuangan tersebut untuk mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa. Kemudian, kajian teori yang keempat, yakni pandemi COVID-19, ini berdasarkan sumber dari website WHO tahun 2021, dikatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum memulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada 2019. Nah, COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, yang terakhir, kajian teori yang kelima, yakni pembelajaran sejarah di masa pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan sumber dari Elisa Tiasi Rosali, tahun 2020, dikatakan bahwa pembelajaran daring di tingkat sekolah menengah atas dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi. Ada banyak aplikasi pembelajaran yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Seperti yang familiar digunakan itu Google Classroom. Nah, dengan digunakannya media pembelajaran Google Classroom memungkinkan pengajar dan peserta didik melangsungkan pembelajaran tanpa melalui tatap muka di kelas. Nah, selain itu, menurut Kahalalugede Muhammad Zainuddin Asani tahun 2020, dikatakan bahwa beberapa media pembelajaran online selain Google Classroom, yang paling banyak digunakan yang pertama adalah WhatsApp Group, kemudian selanjutnya adalah Google Suite for Education, kemudian ada Ruang Guru, kemudian media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan adalah juga Zenius, dan yang terakhir, media pembelajaran online yang juga sering digunakan adalah Zoom Meeting. Selanjutnya, adapun penelitian relevan yang relevan dengan penelitian saya dari penelitian Abdul Rahim Mansur tahun 2020 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Dinamika Pembelajaran di Indonesia. Nah, di sini dalam penelitiannya diungkapkan bahwa dinamika pembelajaran akibat pandemi COVID-19 sebagai faktor eksternal baru yang juga mempengaruhi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandemi mengubah proses pembelajaran hingga berdampak pada yang pertama, sekolah dialihkan ke rumah melalui proses pembelajaran daring. Yang kedua, terjadi transformasi media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, penyesuaian metode pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian evaluasi pembelajaran untuk penentuan standar kenaikan kelas dan kelulusan. Yang kelima, tuntutan kolaborasi orang tua peserta didik di rumah sebagai pengganti guru, pengontrol pembelajaran anak.
Nah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri, berdasarkan penelitian di beberapa sekolah di tingkat SMA Kota Makassar, penelitian oleh Abdurrahim Mansur ini mempunyai fokus pada dampak pembelajaran secara umum. Namun, penulis nanti atau peneliti akan mengungkap lebih dahulu bagaimana profesionalisme guru menghadapi pandemi. Kemudian, hal ini akan dilanjutkan dengan metode pembelajarannya, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan, dan berkelanjutan pada bagaimana dampak terkhusus di tingkat sekolah menengah atas negeri di Kota Makassar. Nah, penelitian relevan kedua dari Eli Satyasi Rosali tahun 2020 yang bertajuk aktivitas pembelajaran daring pada masa pandemi virus corona 19 di jurusan pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, dikatakan bahwa model pembelajaran yang dilakukan dengan beberapa aplikasi memberi dampak hasil belajar mahasiswa yang bervariasi. Pembelajaran daring terasa efektif jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19, namun diperlukan model yang lebih variatif agar tetap menarik jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian yang tampil adalah kerangka konsep dari penelitian peneliti. Ya, jadi dari dampak pandemi COVID-19, kemudian peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pembelajaran sejarah di SMA Negeri di Kota Makassar, yang akan fokus diteliti yakni profesionalisme guru, metode pembelajaran, dan bagaimana dampaknya. Ya, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini sendiri adalah penelitian kualitatif. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian, nah, insya Allah akan dilakukan di UPT SMA Negeri 3 Makassar dan SMA Negeri 11 Makassar. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pertama profesionalisme guru sejarah, yang kedua metode pembelajaran sejarah, dan yang ketiga adalah dampak pembelajaran sejarah. Nah, deskripsi fokus penelitian yang pertama profesionalisme guru. Dapat dilihat dari bagaimana respon awal guru sejarah di Kota Makassar terhadap perubahan cara belajar daring. Kemudian bagaimana ketepatan metode pembelajarannya dan bagaimana seorang guru sejarah ini menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya walaupun secara daring. Kemudian untuk metode pembelajaran sejarah, tentu yang dilakukan antara SMA yang satu dengan lainnya itu memberi kesan dan dampak yang berbeda. Kemudian untuk dampak pembelajaran sejarah, tentu juga memiliki dampak positif dan negatif dari peserta didik sendiri dari proses pembelajaran yang telah dilalui peserta didik. Nah, selanjutnya untuk subjek penelitian sendiri, yang pertama jelas bahwa guru sejarah menjadi subjek penelitian, yang kedua kepala sekolah, ketiga peserta didik, dan yang terakhir adalah orang tua peserta didik. Nah, instrumen penelitian yang peneliti gunakan, yang pertama peneliti itu sendiri, yang kedua ada pedoman observasi, ya ini merupakan pedoman untuk pengamatan di sekolah yang dilakukan nantinya. Kemudian ada pedoman wawancara, jadi ada lembar interview yang akan digunakan kepada narasumber nanti. Kemudian pedoman dokumentasi, ini peneliti akan memanfaatkan media foto sebagai pendukung untuk data penelitian nantinya, dan terakhir adalah ada kamera, alat perekam, dan alat tulis-menulis lainnya. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Salah satu faktor tercapainya keberhasilan penelitian ini juga terletak pada pemilihan metode yang dilakukan. Yang pertama yang ternyata adalah observasi. Dari hasil observasi ini nantinya akan diperoleh data tentunya bagaimana proses pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah. Selain itu untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran yang digunakan, bagaimana dampak berpikir terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sejarah secara daring. Kemudian yang kedua adalah melalui wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan tentunya untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik, guru, orang tua maupun kepala sekolah dalam model pembelajaran sejarah yang digunakan di masa pandemi. Yang terakhir adalah dokumentasi, tidak lupa juga
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pembelajaran peserta didik, guru, kemudian pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, bagaimana situasi kelasnya, walaupun secara online dan lain sebagainya. Yang terakhir akan dilakukan analisis data. Yang pertama, tahap reduksi data itu peneliti melakukan tindakan abstraksi, membuat rangkuman data informasi dari hasil penelitian yang dikumpulkan dari pengamatan lapangan. Kemudian dilakukan peneliti menyusun hal pokok yang diperoleh dari penelitian ini dan kemudian akan dikelompokkan. Yang terakhir adalah dilakukan kategorisasi, di mana peneliti menggolongkan atau pengorganisasian yang berasal dari tema utama penelitian ini sendiri. Yang terakhir dilakukan triangulasi data, yang merupakan sumber dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara untuk validitas dan memperdalam hasil penelitian ini. Nah, ini adalah kerangka outline dari penelitian. Bisa lihat sendiri, ada halaman judul, halaman pengesahan, kemudian bab 1, bab 2, kajian teori terdiri pembelajaran sejarah tingkat SMA, ada pandemi COVID, B, hasil penelitian relevan, kerangka konsep, bab 3, bab 4, hasil penelitian, bab 5, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ya, terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga seminar proposal ini dapat diterima untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Terima kasih Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq